بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin sidang salat subuh, jemaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini. Puji dan syukur kita hanya panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak henti-hentinya memberikan kita kepercayaan. Allah tidak henti-hentinya memberikan kita berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang tadi kita baca ketika salat subuh, yaitu wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah telah memberikan kepada kalian, wahai manusia seluruhnya, segala apa yang kalian minta, segala apa yang kalian butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari mulai membuka mata di subuh hari sampai tidur lagi di malam hari, dari mulai lahir sampai meninggal dunia, kalau kita upayakan untuk dihitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak akan dapat kita mampu menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Sampai-sampai disebutkan di dalam sebuah asar bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pun sama kebingungan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang tidak bisa dihitung itu. Kalau disyukuri satu persatu, nampaknya sekelas Nabi Ibrahim pun merasa berat. Kan disebutkan di dalam asar, sungguhnya ketika kita menisbatkan nikmat yang kita rasakan kepada Allah, kita meyakini, kita mengimani bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bentuk syukur kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa materi. Karena Allah sendiri mengatakan nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Sedangkan uang bisa dihitung atau tidak? Bisa, Bu ya? Saya yakin Ibu dan Bapak yang duduk di sini sering ngitung uang, sering ngecek saldo dan tahu isi saldonya masing-masing, benar? Ibu tahu Bu isi saldo masing-masing? Tahu atuh. Leungit saangka oge udah hafal gitu. Nah, ada kamari masakin, padahal cuma hilang satu angka di belakang gitu. Begitu mudahnya kita menghitung uang, begitu mudahnya kita menghitung nikmat materi. Itu menunjukkan bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya materi. Karena Allah mengatakan nikmat Allah itu tidak terhitung. Yang lebih baik, yang lebih utama daripada nikmat materi masih banyak. Allah memberikan kita kenikmatan berupa sehat, berupa nafas, yang kalau dihitung dengan materi tidak akan dapat dihitung. Sebutkan di dalam hadis, seorang anak Adam itu memiliki 360 persendian di dalam tubuhnya. Kemudian alaihi shadaqah, wajib disedekahi setiap pagi harinya. Kullu yaumin tatlu fihi syams, setiap hari di mana matahari terbit, dia wajib mensedekahi persendian-persendian yang telah Allah berikan hak tersebut. Maka kalau kita berupaya untuk mensedekahi nikmat persendian saja di dalam tubuh kita, kita nggak akan sanggup. Kalau harus bersedekah dengan uang, dengan materi, melainkan dengan apa? Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu dinilai dengan sedekah. Kita berzikir sedekah, kita sholat 2 rakaat di sholat duha, kita melakukan sholat fardu, itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita meyakini nikmat-nikmat itu dari Allah, maka bentuk syukur setelahnya adalah
berupaya taat kepada sang pemberi nikmat tersebut. Kalau kita cuma mengakui nikmat itu dari Allah, tapi di saat yang sama kita mengkhianati pemberi nikmat tersebut, itu tidak disebut syukur kepada sang pemberi nikmat tersebut. Kemudian di antara bentuk syukur kepada Allah adalah dengan tahaddus bin ni'mah. Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Allah, adapun nikmat Rabb kalian maka ceritakanlah. Artinya apa? Tidak didustakan nikmat-nikmat tersebut. Jangan badan sehat bilangnya sakit. Jangan gaji sudah turun bilangnya belum. Nah, itu kufur nikmat kan deh Pak. Ya. Jangan uang ada, ada orang yang minjem bilangnya nggak ada. Saya sarua, saya gitu boga duit gitu ya. Padahal lagi banyak duit. Kufur nikmat. Allah sudah dikasih nikmat harta, nikmat gaji yang sudah turun, kemudian bilangnya belum turun, itu kufur nikmat. Hati-hati. Harus diceritakan nikmat tersebut. Ya, bahkan di dalam Islam, dalam sunnah, kita tidak diperbolehkan zuhud sampai tingkat berlebihan, sampai kita memakai pakaian yang tidak layak dilihat orang lain hanya karena berpikiran itu sebuah tindakan zuhud. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan Allah itu suka melihat bekas nikmatnya di hamba-hambanya. Artinya apa? Si hamba tersebut menunjukkan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepadanya, dengan berpakaian yang layak, dengan makan dengan makanan yang layak, karena dia sudah diberikan nikmat-nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia tutup-tutupi seolah Allah tidak memberikannya pakaian, tidak memberikannya makanan yang layak. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur yang paling sederhana adalah syukru bil qaul. Syukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak memuji Allah dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, atau kalimat-kalimat umum. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ngaji, saya bersyukur hari ini bisa sehat. Kalimat tahmid itu hanya zahirnya saja. Tapi secara umum kita dianjurkan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apapun. Tidak harus dengan kalimat tahmid. Artinya kita menunjukkan bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah dan kita menunjukkan bahwa kita beriman segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat dan dengan tindakan apapun yang menunjukkan kepada hal tersebut. Hadirin jamaah salat subuh, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas di antara ulumul hadis, yaitu tentang hadis-hadis palsu. Ya, hadis palsu itu hadis yang diada-adakan, yang tidak ada jalurnya dari sang penutur hadis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebutkan bahwa hukum hadis palsu itu haram, tidak boleh disampaikan dalam bentuk apapun, kecuali ketika menyampaikannya dalam rangka menyebutkan status hadisnya sebagai hadis palsu. Tapi kalau menyampaikannya sebagai dalil, baik dengan kalimat hadisnya secara langsung ataupun secara maknanya saja yang serupa dengan hadis tersebut, dengan makna lafaz hadis tersebut, itu dilarang di dalam Islam. Ya. Kemudian kita sebutkan bahwa sebab-sebab hadis palsu itu banyak. Ya, di antaranya adalah yang akan kita bahas saat ini, yaitu motivasi untuk beramal soleh. Terkadang orang memotivasi orang lain untuk beramal soleh, niatannya baik,
tapi dia nggak paham hadis, akhirnya dia bikin hadis sendiri. Sebagaimana keutamaan membaca Al-Quran surat per surat. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, keutamaannya ini. Ali Imran, keutamaannya ini. An-Nisa, keutamaannya gini. Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, dan seterusnya sampai surat An-Nas, semuanya ada keutamaannya. Semuanya dibikin hadis khususnya. Padahal dalam sunnah tidak setiap Quran, tidak setiap surat dalam Al-Quran disebutkan keutamaan membacanya. Hanya beberapa surat saja. Ada hadis yang sahih, yang hasan, yang menyebutkan keutamaan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Surat Yasin. Sekarang tema kita adalah amal yang diterima dan yang ditolak. Kalau kita bicara amal, ya amal itu bersifat umum, ya. Kita akan masuk ke hadisnya ya. Belum membahas tentang kalimat amal itu tersendiri. Hadisnya an Ummil Mukminina Aisyah. Ini hadis kelima di kitab Arba'in Nawawiyah. An Ummil Mukminina Aisyah, dari Ummul Mukminin atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lafaz yang berbeda di dalam riwayat Muslim, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa artinya? Yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan atau agama atau syariat kami ini yang bukan termasuk darinya atau tidak ada di dalam syariat itu, kemudian ujuk-ujuk diada-adakan, maka amalan orang tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima sebagai amalan yang saleh, yang makbul. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak ada perintahkan, yang kami tidak memerintahkannya, ini maksudnya umum ya, baik perintah secara umum ataupun perintah secara khusus, maka amalan tersebut tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, yaitu Bukhari dan Muslim. Kenapa di sini tidak disebut muttafaq alaih? Kalau kita sering mendengar hadis ini muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis akan disebut oleh para ulama sebagai hadis yang muttafaq alaih apabila Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Kalau meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda, maka para ulama biasanya menyebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, tidak menyebutkan muttafaqun alaihi. Tapi kalau Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, sama persis kalimatnya, sama persis kata-katanya, biasanya itu hadis yang disebut muttafaqun alaihi. Tapi kalau sedikit berbeda lafaznya, hanya sama maknanya saja atau hanya separuh lafaznya saja yang sama, biasanya ulama menamakannya sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Jadi ada perbedaan antara hadis yang Bukhari Muslim atau hadis yang muttafaqun alaihi. Nah, sedangkan hadis ini sebutkan riwayat Bukhari dan Muslim karena ada sedikit perbedaan lafaz, meskipun secara keseluruhan menunjukkan kepada makna yang sama. Hadis ini keduanya diambil dari Ummul Mukminin Aisyah.
dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebut Ummul Mukminin itu menunjukkan dari ayat surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum adalah ibu-ibu kaum muslimin. Ibundanya orang-orang yang beriman, ibundanya orang-orang muslim. Maka setiap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ummul mukminin. Dan konsekuensinya adalah ummul mukminin tidak boleh menikah setelah Nabi wafat, karena menikahi ummul mukminin sama dengan menikahi ibu sendiri. Nah, terhormatnya sebagaimana ibu sendiri bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan disebut Ummu Abdillah, ya, di riwayat hadis yang lain atau di kitab-kitab yang lain yang disebutkan an Ummil Abdillah, dari Ummi Abdillah, dari ibunya Abdullah. Nah, itu tidak berarti Aisyah punya anak yang bernama Abdullah. Aisyah radhiyallahu taala anha ya disebut Ummi Abdillah bukan karena punya anak yang bernama Abdullah. Meskipun ada yang mengatakan juga ulama pernah hamil dan melahirkan dalam keadaan sudah wafat anaknya. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu pendapatnya yang kurang muktabar. Pendapat yang muktabar disebut Ummi Abdillah dikarenakan nama Abdullah itu nama yang paling Allah cintai. Dan seseorang boleh berkunyah mengatakan ummu titik-titik atau abu titik-titik, ya meskipun tidak punya anak bernama titik-titik tersebut gitu. Ya. Moga Allah meridhoinya. Qala, ya Rasulullah SAW bersabda dengan sabda yang tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Di hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang membuat satu amalan yang tidak ada perintahnya, baik secara khusus apalagi ataupun secara umum, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini di beberapa kitab diberikan judul. Di Riyadhus Shalihin juga ada judul khususnya, yaitu At-Tahdzir minal Bid'ah. Ya. Tahdzir minal bid'ah. Tahdzir itu ya upaya kita, kalau saya mentahdzir bid'ah misalnya, berarti saya mewanti-wanti kita semua agar terhindar dari bid'ah gitu. Nah, di hadis Riyadhus Shalihin di judulnya itu At-Tahdzir minal bid'ah. Hadis ini mewanti-wanti kita dari perbuatan bid'ah. Meskipun nanti terminologi bid'ah itu seringkali menjadi polemik di dalam masyarakat kita. Ada yang cenderung menganggap enteng, menganggap sepele. Jadi amal mah amal. Meskipun orang lain banyak yang bilang bid'ah, dia lempeng-lempeng aja gitu. Ya, tidak takut terhadap bahaya bid'ah. Ada pula yang sebaliknya, terlalu sering, terlalu mudah mengatakan sebuah amalan sebagai amalan yang bid'ah. Sautak-sautik bid'ah. Ada orang yang beda sedikit bid'ah. Ada orang yang beda sedikit dengan apa yang dia lakukan dari kecil disebut sebagai amalan yang bid'ah. Ya, padahal ya mengatakan sebuah amalan bid'ah itu nanti kita bahas ya ada konsekuensinya dan berat ya di dalam Islam. Yang pertama, Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini. Kata beliau, hadzal hadis aslun min usulil Islam. Hadis ini yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah ini adalah satu cabang atau satu pokok di antara pokok-pokok Islam. Wa huwa kamizanil a'mali fi dhahiriha. Dan hadis ini ya sebuah ukuran amalan atau amal-amal perbuatan fi dhahiriha, dari zahirnya, dari cara melakukannya. Kama annal hadis, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sungguhnya amalan itu tergantung niat dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai niatnya. Itu hadis arba'in nomor ke-1 nomor pertama. Al-a'mal fi batiniha, mizanul a'mal fi batiniha. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama bahwa semua amalan tergantung niatnya, itu adalah tolak ukur sebuah amalan dari batinnya, dari hatinya, dari dalamnya. Sedangkan hadis Aisyah ini tolak ukur sebuah amalan dari zohirnya, dari luarnya, dari penampakannya, dari cara melakukan amalan tersebut. Jadi ada dua ya. Hadis innamal a'malu binniyat itu separuh dari Islam gitu menurut Ibnu Rajab. Sedangkan hadis Aisyah ini separuhnya lagi. Hadis innamal a'malu binniyat separuh dari segi batinnya, bahwa setiap amalan itu harus tergantung niatnya apakah diterima atau tidak. Hadis Aisyah menunjukkan separuhnya lagi setelah ikhlas, setelah niat, maka yang jadi ukuran amalan itu diterima atau tidak adalah apakah amalan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Wallahu la yaqbalul a'mal, maka sungguhnya Allah tidak akan menerima amal-amal la yuradu biha wajhullah, yang tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yaqbalul a'mal, dan Allah pun tidak akan menerima sebuah amal atau amal apapun allati la yakunu 'alaiha amrullahi war rasul, yang tidak ada dalilnya, perintahnya, syariatnya baik dari Al-Qur'an ataupun dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai sini sudah jelas ya. Yang dimaksud amal itu adalah setiap amalan yang bersifat umum. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bahkan ucapan pun termasuk amal. Baik itu zikir ataupun amar ma'ruf, nahi mungkar ataupun dakwah. Semua itu termasuk amal kategorinya. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan amalan hati juga disebut amal, yang tetap Allah nilai niatnya karena apa? Ada contohnya tuh, ada syariatnya atau tidak gitu. Itu sampai amalan hati pun harus tergantung niat gitu. Sampai amalan hati pun harus tergantung syariat. Contoh amalan hati kita husnuzon, kita suudzon. Kita berpikir untuk memajukan masjid, untuk memajukan Islam, untuk menghindari warga kita dari maksiat, untuk menghindarkan keluarga kita dari maksiat. Berpikir keras bagaimana caranya, itu amalan hati ya, bukan amalan lisan karena belum diucapkan, bukan amalan perbuatan karena belum dilakukan. Baru di dalam hati saja itu sudah termasuk amal yang pasti Allah akan hitung berdasarkan niatnya, dan juga Allah akan lihat berdasarkan syariatnya ya. Jadi ukuran amalan seseorang diterima secara umum ada dua ya. Pertama, batinnya, dia melakukan amalan itu karena Allah atau bukan. Yang kedua, kesesuaian amalan tersebut dengan syariat Allah atau yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik syariat yang berdalil dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang khusus, ataupun minimal ada dalil-dalil yang umumnya untuk menopang amalan tersebut. Maka amalan secara umum ada dua, ada al-ibadah, ada muamalah. Muamalah di sini maksudnya ibadah yang ghairu mahdhah, bukan muamalah yang mubah, ya, tapi ibadah yang ghairu mahdhah. Secara umum, ini para ulama menjelaskan dari sini secara detail yang panjang, ya. Tapi saya ringkas beberapa saja. Di antara yang memudahkan kita untuk memahami hadis ini dengan cara seperti ini. Ibadah bisa diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari hadis ini. Ada ibadah yang diterima, ada yang ditolak. Ada amalan yang diterima, yang makbul, ada yang mardud. Ada yang sah, ada yang batil. Setiap amalan itu pasti konsekuensinya dua. Imma diterima ataupun ditolak. Imma sah ataupun batal gitu. Ya. Yang pertama dalam masalah ibadah.
dalam masalah ibadah yang muqayyad, yang mahdhah, ya, syaratnya harus mutaba'atus syariah, ya, mengikuti syariat. Ya, saya tidak sebutkan mengikuti Nabi SAW, ya, karena syariah umum, ada ijma' sahabat misalnya, ya, ada ijma' sahabat, ya, artinya harus mengikuti syariah secara umum, baik itu Quran ataupun hadis atau ijma' sahabat ataupun qiyas, yang disepakati itu minimal itu ada 4. Nah, maka ketika ibadah muqayyad, contoh salat, saum, zakat dan seterusnya, dilakukan dengan mutaba'atus syariah, dengan mengikuti syariat, itu sudah memenuhi syarat diterimanya amalan yang pertama. Ketika sebaliknya, ya, amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat atau yang biasa kita sebut dengan amalan yang bid'ah, maka amalan tersebut ditolak. Jadi lawannya mutaba'ah adalah bid'ah. Bid'ah itu bisa banyak macam, bisa berbeda sama sekali dengan syariat, tidak ada sama sekali di dalam syariatnya. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, atau pernah melihat seorang sahabat yang berjemur siang hari di terik matahari. Begitu ditanya, sahabat ini sedang apa? Dia, kata sahabat lain, sedang bernazar kepada Allah. Kalau dia mendapatkan sebuah hal, maka dia akan melakukan saum dan dia akan berjemur di terik matahari seharian. Kemudian Nabi SAW menegur sahabat ini. Nabi melarang dia berjemur, tapi Nabi menyuruh dia meneruskan saumnya. Itu menunjukkan bahwa amalan saum untuk nazar diperbolehkan, sedangkan amalan berjemur untuk nazar itu tidak ada syariatnya sama sekali. Maka Nabi menyuruh orang ini tidak berjemur, hanya saum saja untuk memenuhi nazarnya. Itu contoh amalan yang sama sekali tidak ada syariatnya. Jadi baik di dalam Quran, dalam hadis, nggak ada syariat berjemur untuk nazar, nggak ada sama sekali. Ya. Kemudian syariat bisa bid'ah juga bisa kategori menambahkan atau mengurangi disertai kesengajaan. Kita sholat subuh 2 rakaat tambah jadi 3 rakaat. Kita habis sholat subuh zikir 33 supaya banyak ditambahin jadi 100. Supaya banyak jadi 99 masing-masing. Jadi 99 dikali 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ditambahkan dengan sengaja, dengan maksud berlebih-lebihan di dalam agama, maka hal tersebut bid'ah. Penambahannya adalah bid'ah. Jadi menambahkan sesuatu lebih dari syariat yang sudah ditentukan, itu juga bid'ah. Atau menguranginya, ya, sholat sekian rakaat dikurangi jadi sekian rakaat tanpa dalil misalkan. Saum dikurangi waktunya misalkan, tapi disertai maksud kesengajaan. Kalau mengurangi tanpa sengaja mah bukan bid'ah. Bapak sholat zuhur 4 rakaat, kan sering jadi 3. Kamu ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak berjamaah jarang jadi 3 Pak, dan ngikutin imam, aman. Ibu-ibu, ya, saya ngajak ibu-ibu yang paling sering ditanyakan itu gitu. Kalau lupa rakaat gimana? Lupa rakaat itu kan imam mengurangi atau imam menambahkan. Bisa yang 4 jadi 5 atau 4 jadi 3. Tapi apakah disebut bid'ah? Pertanyaannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau karena lupa ditambahkannya, karena lupa kemudian kurang dari rakaat yang seharusnya. Kalau karena lupa mah bukan bid'ah. Tapi kalau disengaja menambahkan getol teuing gitu ya, supaya maksimal pahalanya maksimal, ditambahi rakaatnya, maka itu nggak boleh. Itu bid'ah. Ataupun sengaja dikurangi, itu pun bid'ah. Kemudian
atau meninggalkan sesuatu dengan niat ibadah. Sebenarnya ini masalah bid'ah kurang lebih ada 23 cara seorang melakukan bid'ah. Ini saya hanya bawakan beberapa saja. Atau meninggalkan sesuatu dengan niatan ibadah. Ya, di zaman Nabi SAW ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Rasul. Kata mereka, yang pertama, saya nggak akan saum, saya nggak akan batal, mau saum terus. Jadi dia meninggalkan makan dan minum seumur hidupnya. Yang kedua, dia nggak akan menikah, dia meninggalkan nikah supaya bisa beribadah. Dia meninggalkan nikah untuk ibadah. Ya. Yang ketiga, dia akan qiyamul lail terus, meninggalkan tidur untuk beribadah. Ya, sama Nabi tiga-tiganya tidak diperbolehkan. Ya. Kalau dia tidak menikah karena kesibukan, karena sibuk dengan thalabul ilmi sebagaimana beberapa ulama, sebagaimana Imam Nawawi tidak menikah karena kesibukannya beliau dengan ilmu, dengan umat, dengan menulis kitab, ya, dengan ilmu-ilmu syariah. Sampai beliau tidak menikah. Tapi itu tidak bid'ah gitu. Karena beliau meninggalkan nikah ya dikarenakan kesibukan, bukan mengharap meninggalkan nikahnya itu sebagai sebuah ibadah. Tapi kalau seseorang meninggalkan nikah ya dengan niatan ibadah kepada Allah supaya dia jongjon beribadah misalkan. Karena nikah itu menghalangi dia untuk ibadah dan dia meyakini bahwa dengan meninggalkannya nikah itu dia mendapatkan pahala yang lebih, maka itu disebut bid'ah. Jadi diniatkan meninggalkan sesuatu dengan niat ibadah padahal itu tidak ada syariatnya. Ya, yang pertama, ya ibadah bisa diterima karena mutaba'ah syariah, yang ditolaknya karena bid'ah yang sebaliknya. Yang kedua, perlu diingat bahwa ibadah diterima oleh Allah karena faktor ikhlas. Ya. Kita ini sedang bermuamalah bukan dengan sesama manusia. Kita ini bermuamalah dengan Allah, dengan Rabbul Alamin yang Maha tahu isi hati kita sekecil apapun. Kalau kita sholat untuk manusia, dia nggak akan tahu kita sholatnya ikhlas atau enggak gitu. Masalahnya kita sholat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zakat, kita saum, kita dakwah, kita ngaji, semuanya itu amalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya, segala motivasi hambanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka konsekuensi yang kedua, ya amal ibadah bisa diterima kalau dia ikhlas dalam amal ibadah tersebut. Dan masalah ikhlas ya, sudah dibahas panjang lebar di dalam hadis yang pertama dulu, ya. Dan sebaliknya, seseorang bisa ditolak amal ibadahnya kalau tidak ikhlas. Tidak ikhlas bisa karena riya, ya ingin dilihat amalan tersebut oleh manusia, atau sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ya suara merdunya misalkan, atau ya kata-katanya oleh sesama manusia, atau karena dunia. Ya, dia mengharapkan dunia di balik amalan yang dia lakukan. Dia sholat ya supaya dilihat bosnya, supaya ya diberikan bonus dan sebagainya. Ya, dia mengajar karena ingin mendapatkan upah semata. Ya. Itu merupakan lawan dari kata ikhlas itu sendiri. Jadi lawan ikhlas bisa banyak, bisa riya, ya, bisa sum'ah, bisa karena dunia. Tidak semua yang ikhlas itu mengharap imbalan. Ada yang cuma mengharapkan pujian. Ada yang nggak pengen dipuji, yang penting mah diburuhan gitu. Itu sama juga tidak ikhlas. Ya, dan hal ini berbeda derajat-derajatnya. Kalau seseorang melakukan amalan akhirat, motivasinya untuk dunia, ya, sebagian motivasinya untuk dunia, itu masih berpeluang mendapatkan pahala. Ya, meskipun tidak full pahalanya. Lain halnya dengan riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia atau sum'ah. Ya, meskipun sedikit, maka riya itu bisa merusak keseluruhan amalannya itu. Maka kita wajib ya memperhatikan motivasi kita dalam beramal soleh. Dan para ulama sangat concern sekali di dalam masalah niat ini.
Ya, mereka sangat berhati-hati, ya, amalannya akan hancur, akan terhapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat yang tidak ikhlas. Kemudian ibadah bisa diterima atau ditolak, ya. Bisa diterima kalau sah secara fikih, ini juga harus diperhatikan. Ya, bukan cuma ikhlas, tapi harus sah secara fikih. Kita sholat, ya perhatikan syarat sah sholat itu apa saja. Ya, toharoh, menghadap kiblat, gitu ya. Kalau tidak sah secara fikih, ya mutlak gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sah secara fikih, itu masih 50-50. Ibadah yang sah secara fikih saja, itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Tapi kalau sudah secara fikih aja nggak sah, ya dia nggak akan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kita sholat tanpa wudhu, sedangkan sudah batal wudhunya, kita sengaja sholat tanpa wudhu, itu secara fikih nggak sah. Allah pasti nggak akan menerima sholat tersebut, ya, kalau dia sengaja melakukan itu. Tapi kalau dia sholat dengan baju hasil nyolong misalkan, hasil nyuri, bajunya haram, ibadahnya dia secara fikih itu sah, ya, menurut kebanyakan ulama. Imam Ahmad mengatakan tidak sah, tapi jumhur ulama mengatakan sholatnya sah secara fikih, tapi nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sah secara fikih? Karena hukum memakai baju haram dalam sholat itu tidak berkenaan langsung dengan zat sholatnya, gitu. Tidak berkenaan langsung dengan rukun, dengan syarat sah sholatnya. Karena hakikatnya sholat itu adalah amalan fisik. Sholat itu adalah amalan fisik, batin, dan juga lisan, ya, bukan amalan harta, gitu. Ya, sedangkan pakaian termasuk amalan harta, termasuk sisi harta dari orang tersebut. Maka orang yang memakai baju curian untuk berwudu, untuk apa? Untuk sholat, sah sholatnya secara fikih. Tapi apakah diterima? Tentunya tidak. Allah nggak akan menerima amal ibadah orang tersebut. Terus ngapain ibadahnya sah? Sah secara fikih maksudnya dia, ya, terbebas dari kewajiban itu, kewajiban sholat. Ya, dia tidak dihukum oleh pemerintah Islam. Kalau pemerintahnya Islam, ya kan orang yang tidak sholat, ya harus dihukum. Kalau tidak, ini dipenjara, kemudian ditakzir misalkan. Ya, tapi kalau dia sudah sholat, berarti tidak menerima hukuman tersebut. Tapi di hadapan Allah tidak diterima. Intinya amal ibadah kita itu harus sah secara fikih kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau amal ibadahnya harta, ada syarat tambahan, yaitu sumber hartanya harus berdasarkan harta yang halal, harus dari sumber harta yang halal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dua hal. Ya, innallaha la yaqbalu sholata bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya, wala shadaqatan min ghulul, dan tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, jadi sedekah dari harta yang haram sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah juga, kenapa? Karena sedekah itu amalan yang harta. Ya, amalan harta, bukan amalan yang lain. Maka kalau sumber rezeki, sumber hartanya dari harta yang haram, maka tidak sah apabila dia sedekah. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan orang yang cuma punya harta haram, dia tidak wajib zakat meskipun hartanya sudah banyak, karena ya zakat hanya diwajibkan oleh Allah dari harta yang bersih saja. Ya, dia nggak wajib zakat. Zakat juga pasti nggak akan diterima. Ya, maka konsekuensinya sebaliknya, kalau tidak sah secara fikih, maka amalan tersebut disebut batal, ya, di dalam syariat Islam. Kemudian, apakah setiap amalan itu harus mutaba'ah? Tentu jawabannya tidak. Ya, amalan yang wajib mutaba'ah sesuai syariat adalah amalan-amalan yang mahdhah, amalan-amalan yang wajib sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada amalan yang dalilnya cukup dalil yang umum saja. Ya, contoh sedekah. Ya, sedekah dalilnya umum. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah, tapi caranya kan tidak diatur. Mau kita datengin orangnya, mau orangnya suruh datang ke kita, mau kita sedekah dengan makanan, dengan uang, dengan pakaian. Ya. Kan kalau sedekah dengan motor, zaman dulu nggak ada motornya, terus sedekah dengan motor bid'ah? Enggak juga. Ya. Kenapa? Karena dalilnya cukup dalil yang umum saja.
Kemudian berbuat ihsan. Allah hanya mewajibkan kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Tapi kan caranya nggak diatur. Zaman dulu, zaman Nabi, orang yang baik sama orang tua dengan zaman sekarang yang baik sama orang tua beda caranya. Kalau zaman sekarang bisa dengan nelpon, gitu. Zaman dulu nggak ada telepon. Ya, zaman sekarang, ya misalkan dengan cara ya bawa jalan-jalan, misalkan naik kendaraan. Zaman dulu nggak ada kendaraan tersebut. Kenapa? Karena cukup dalil yang umum saja gitu. Ya, contoh gini. Tadi saya sebelum sholat bilang yang membawa alat komunikasi tolong disesuaikan. Gitu. Dan dulu Nabi mah nggak bilang gitu pas mau sholat. Ya, Nabi cuma bilang istawu sufufakum atau sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis sholat. Dan nggak diterjemahkan lagi ya. Kalau zaman sekarang saya cuma bilang itu, jamaah ada yang ngerti ada yang enggak gitu. Dan zaman dulu mah nggak ada yang bawa handphone. Ya sekarang jamaahnya bawa handphone. Ya terus saya bilang silakan sabnya diisi yang di dalam masjid dulu, yang di luar masjid diakhirkan gitu. Yang di depan diisi terlebih dahulu. Terjemahkan sampai panjang kalimatnya misal. Ya, itu kan berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi apakah itu bid'ah? Ya enggak, karena dalilnya umum. Ya yang penting safnya lurus, rapat gitu. Bagaimana caranya supaya sholatnya khusyuk? Oh supaya nggak ada bunyi handphone ya ditolong dimatikan handphonenya. Gitu. Itu kan dalil yang umum, tidak mengakibatkan konsekuensi sebagai amalan yang bid'ah. Gitu. Ya karena sudah ada dalil umumnya. Nah disinilah Pak, disinilah para ulama terutama di negara kita banyak beda pendapat tentang sebuah amalan. Makanya saya nggak akan mencontohkan bid'ah itu amalannya apa gitu. Karena biasanya bapak-bapak udah bisa menerka sendiri. Oh bid'ah itu ini gitu. Oh ini itu bid'ah. Nah itu sebetulnya dihindari oleh para ulama. Kalau kita lihat Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu tidak memberikan contoh. Ketika memberikan bab bid'ah, Imam Nawawi nggak bilang gini, bid'ah itu contohnya tahlilan, nggak gitu. Bid'ah ini contohnya bilang usolli sebelum sholat, nggak ada contoh-contoh kayak gitu, nggak ada. Itu hanya ulama-ulama sekarang saja yang memberikan contoh sesuai dengan contoh-contoh kondisi masyarakat sekarang ini. Kenapa? Karena para ulama sangat berhati-hati menunjuk sebuah amalan sebagai amalan yang bid'ah. Gitu. Dia hanya memberikan gambaran secara umum saja gitu. Ya, kalau kita khawatir amalan kita masuk kepada dalil-dalil umum bahwa itu bid'ah, ya sudah tinggalkan saja. Gitu. Ya, nanti kita belajar tentang sikap bagaimana menyikapi tentang bid'ah ini. Nah, kemudian di dalam ibadah yang mutlak ini yang tidak harus ada dalil syariatnya, ya yang Allah perhatikan hanya niatnya saja. Niatnya ikhlas atau tidak. Kita bakti sama orang tua, kita sedekah, caranya bebas, tapi niatnya ikhlas atau tidak. Kemudian yang Allah perhatikan adabnya seperti apa. Contoh sedekah. Sedekah kita mau dibaledokeun misalkan, sedekahnya itu sah, cuma tidak beradab saja. Nanti pahalanya beda dengan orang yang bersedekah dengan cara yang baik ataupun caranya yang tidak baik. Sedekahnya sama-sama sah, tapi pahalanya beda. Sedekahnya sama-sama bebas caranya, tapi pahalanya diukur sesuai adab yang mendasari itu, yang ketika dia melakukan amalan tersebut. Nah, kemudian sedikit kita bahas apa itu bid'ah ya, ta'riful bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa adalah asyai'ul mukhtari. Ya, sesuatu yang inovatif, sesuatu yang baru ala ghairi mithalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Di dalam bahasa Quran ya kita menemukan banyak ayat yang memakai kalimat bid'ah. Contoh ayat qul ma kuntu bid'am minar rusul. Ini surat Al-Ahqaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah aku ini bukan utusan yang bid'ah. Bukan rasul yang bid'ah. Maksudnya bukan rasul yang pertama kali diutus. Sebelum saya udah ada rasul-rasul. Kalau rasulnya baru pertama, sebelumnya nggak ada, berarti bid'ah. Itu kategori bid'ah secara bahasanya gitu. Ya. Atau badi'us samawati wal ardh. Allah mensifati dirinya sebagai badi'us samawati wal ardh. Badi'.
samawat. Allah itu pencipta 7 langit, pencipta langit-langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Itu disebut bid'ah. Jadi kalau seseorang menciptakan sebuah hal yang enggak ada contoh sebelumnya, itu disebut bid'ah secara bahasa. Jadi secara bahasa mah ini laptop bid'ah, lampu bid'ah, motor bid'ah. Secara bahasanya, dalam bahasa Arab bid'ah itu artinya baru. Tapi secara istilah para ulama mengatakan ini pengertian bid'ah banyak. Ya, beda ulama biasanya beda cara mendefinisikan bid'ah. Tapi secara umum, ya bid'ah itu bisa katakan adalah ma uhdisa fi dinillah. Ya, apa-apa atau perkara-perkara yang diada-adakan. Ya, yang diada-adakan secara baru di dalam agama. Walaisa lahu aslun, yang tidak ada asalnya, baik secara umum ataupun secara khusus dalilnya. Tadi kita sebut ada amalan yang harus dalilnya umum, yang harus dalilnya khusus, ada pula yang cukup dalilnya dengan dalil yang umum saja. Nah, di sini disebutkan ma'uhdisa, jadi perkara yang baru. Kalau perkaranya tidak baru berarti tidak disebut bid'ah. Kemudian fi dinillah, dalam masalah agama. Nah, berarti dalam masalah dunia tidak disebut bid'ah secara istilah. Ya, contoh yang tadi kendaraan, misalkan kendaraan kemudian listrik atau apa, internet, itu tidak bid'ah secara istilah, hanya bid'ah secara bahasa saja. Artinya tidak mengapa untuk dilakukan karena itu tidak mencakup bid'ah secara istilah. Yang dimaksud bid'ah secara istilah itu sesuatu yang baru dalam masalah agama Islam. Kalau tidak berkaitan dengan agama, hanya berkaitan dengan muamalah saja, maka itu tidak disebut bid'ah. Kemudian walaisa lahu aslun, tidak ada aslinya, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dalam syariat, baik umum ataupun khusus. Kalau ada dalilnya, minimal dalil umum, itu tidak disebut sebagai bid'ah. Ya. Saya ingin tanya, zakat profesi zaman Nabi ada enggak? Tidak ada. Kalau ada orang zaman sekarang yang mensyariatkan zakat profesi, bukan orang, ulama yang mensyariatkan zakat profesi, itu bid'ah atau tidak? Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang enggak. Ya. Bid'ah atau tidak? Secara bahasa pasti bid'ah. Tapi secara istilah, apakah benar-benar zakat profesi itu bid'ah yang tidak boleh dilakukan? Nanti dulu. Pembahasannya sangat panjang. Para ulama yang berpendapat harus ada zakat profesi itu tidak sembarangan. Ada dalilnya. Minimal dalil-dalil yang umum. Dilihat dari maqasidus syariah. Kenapa Nabi mensyariatkan zakat untuk pedagang? Kenapa Nabi mensyariatkan zakat untuk orang yang sudah memiliki harta sampai nisab sekian? Ya, karena di zaman Nabi SAW, di antaranya ini sebabnya, ya zaman Nabi SAW orang bisa kaya sebabnya secara umum adalah dagang. Jarang orang bisa kaya dikarenakan kerja. Jarang. Zaman Nabi ada tabib, ada dokter, ada yang ngobatin, ada ustad, ada dai misalnya, para sahabat berdakwah ada, pejabat ada. Tapi semua profesi itu biasanya tidak menyebabkan seseorang jadi kaya. Pejabat zaman Nabi mah nggak kaya, Pak. Kalau zaman sekarang mah sebaliknya. Makanya zaman dulu mah panggung-embung, zaman sekarang pahayang-hayang. Ya. Untuk jadi pemimpin. Ya, karena bisa jadi kaya kalau jadi pemimpin. Zaman Nabi enggak. Ya, maka nggak ada profesi zaman Nabi yang bisa menyebabkan orang jadi kaya. Profesinya mah ada, iya profesinya mah ada, tapi tidak secara umum tidak menyebabkan seorang jadi kaya. Ya, sedangkan yang menyebabkan seorang jadi kaya raya itu biasanya dagang. Hanya ada zakat tijar, ada zakat perdagangan, nggak ada zakat profesi. Lain halnya zaman sekarang. Zaman sekarang yang lebih menyebabkan seorang jadi kaya itu biasanya profesi bukan perdagangan. Kan zakat perdagangan tetap ada. Ya, orang ulama yang mensyariatkan zakat profesi berdasarkan pertimbangan itu. Ya, karena zaman sekarang realitanya orang berprofesi itu bisa lebih kaya daripada orang yang berdagang. Dan zaman dulu ya ulama berpendapat ya salah satu sebab disyariatkan zakat bagi pedagang adalah dikarenakan pedagang itu bisa kaya dengan dagangannya itu gitu.
Ya, artinya apa? Ini hanya sekilas saja ya. Di sisi lain ada sahabat yang mendasari hal itu. Ya, ada sahabat yang setiap kali dia mendapatkan upah dia berzakat dan itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak bid'ah gitu, zakat profesi mah. Meskipun ada yang berpendapat itu. Ya, meskipun ada yang berpendapat itu. Ya, kemudian bid'ah itu takunu fil aqidah wal ibadah. Ini kaidah yang harus kita pahami juga. Bahwa bid'ah itu tidak hanya dalam masalah ibadah saja. Tidak hanya masalah sholat, masalah zikir gitu ya. Tidak hanya masalah saum saja, tapi juga ada masalah akidah. Contoh bid'ah masalah akidah, bid'ah akidah Khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain misalnya. Ya. Atau Murji'ah yang tidak mengkafirkan ya orang lain secara mutlak, ya, ada Mu'tazilah yang menganggap Quran itu sebagai makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang menganggap Quran itu sebagai makhluk. Bid'ah Syiah Rafidhah gitu. Yang berkeyakinan para sahabat sebagai ahlun nar. Ya. Ahmadiyah itu bid'ah dalam masalah akidah. Ya, keyakinannya bid'ah, keyakinannya nggak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah dalam ranah akidah. Dan biasanya dalam ranah akidah, bid'ah ini bisa menyebabkan seorang menjadi kufur, menjadi kafir. Ya, maka yang menjadi concern kita harusnya kesini dulu gitu, sebelum mengurusi bid'ah ibadah. Ya, karena bid'ah akidah ini lebih berat konsekuensinya, bisa mengkafirkan pelakunya. Ya. Bid'ah dalam masalah ibadah amaliyah. Ya, di antaranya mengerjakan ibadah atas dasar hadis palsu. Ya, hadis palsu atau selera kita semata. Jadi orang beribadah dengan hadis palsu itu kategorinya bid'ah. Hati-hati. Ya. Sekali lagi saya hati-hati dalam memberikan contoh ya. Ya, misalkan di tengah bulan Sya'ban harus ada sholat sekian rakaat misalkan. Terus ada upacara tertentu gitu, zikir tertentu, dan itu diharuskan gitu ya. Dan itu harus caranya mutlak seperti itu, ya, padahal hadisnya palsu. Ya, maka bid'ah. Ataupun hadis palsu seputar bulan Safar. Bulan Safar banyak hadis palsunya. Allah menurunkan balaya misalkan di akhir-akhir bulan Safar. Maka kalau ada amalan yang didasari hadis itu, misalkan harus banyak sedekah di bulan Safar, harus banyak berbagi makanan di bulan Safar misalkan. Karena hadis palsu itu, maka amalan tersebut bid'ah. Ya, atau hadis-hadis palsu yang lainnya. Atau tidak dikerjakan Nabi atau para sahabat padahal memungkinkan untuk dikerjakan. Ya, zaman dulu Nabi SAW mungkin sholat subuhnya ditambah 3 rakaat, tapi kan enggak dilakukan, berarti orang yang melakukan itu bid'ah. Ya, zaman dulu Nabi di tengah bulan Sya'ban bisa aja sholat 90 rakaat misal, tapi enggak dilakukan, berarti itu bid'ah. Ya. Lain halnya kalau tidak dilakukan karena ada sebab penghalangnya. Gitu. Ya. Zaman dulu Nabi SAW tidak menyampaikan ilmu tajwid, tidak menyampaikan nahwu shorof karena ada penghalangnya. Ya, metode saat itu belum dibutuhkan misalkan. Kebutuhannya belum ada. Ya. Nabi zaman dulu enggak pakai speaker ya, karena ada penghalangnya, speakernya enggak ada masalahnya gitu. Ya, kayak itu tidak bid'ah. Kalau zaman dulu ada penghalangnya, ada alasannya. Tapi kalau kita pikir bahwa Nabi dulu mungkin aja ngerjain amalan ini, tapi Nabi meninggalkan ini, sahabat meninggalkan ini, para ulama meninggalkan ini, padahal memungkinkan, padahal tidak ada penghalangnya. Itu ciri ya, ciri-ciri bid'ah, ciri saja. Kemudian bertentangan langsung dengan syariat. Ya, contoh seorang sengaja saum misalkan di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ya, dilarang untuk saum. Atau seorang sholat di waktu yang terlarang. Ya, tidak ada sholat kata Nabi SAW setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Kalau ada sholat di waktu terlarang itu dengan sengaja sholat mutlak misalnya, maka dia melakukan amalan yang bid'ah karena langsung bertentangan dengan Nabi SAW. Atau menjadikan sebuah adat sebagai ibadah. Ya, harus dibedakan mana adat, mana ibadah.
Misalkan orang nikah saweran, saweran itu nggak ada hubungannya dengan syariat nikahnya. Maka kalaupun dilakukan, ya kalaupun ini ya sebaiknya tidak. Tapi kalaupun dilakukan, maka tidak boleh mengatasnamakan hal tersebut sebagai amalan yang bersifat ibadah gitu. Karena itu hanya adat saja. Ya, contoh dalam nikah kan banyak kita ada adat, ada ibadah. Kadang-kadang bersinggungan gitu. Ya, di Sunda ada adat apa, di Jawa ada adat apa. Maka ya, secara keseluruhan adat itu boleh kalau tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adatnya dianggap sebagai syariat Islam, sebagai syariat yang harus dilakukan, maka itu bid'ah. Ya, adat mah adat saja, bukan dianggap sebagai ibadah. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap bid'ah? Yang pertama, kita wajib mewaspadai diri kita agar terhindar dari bid'ah, baik bid'ah akidah ataupun ibadah. Bid'ah itu disebutkan di dalam banyak hadis, disebutkan dalam banyak ibadah, dalam banyak ayat. Dalam ayat misalkan Allah mengatakan amlahum syuraka'u syara'u lahum fid dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mengira bahwa mereka punya sekutu-sekutu, punya syarikat-syarikat selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syariat dalam agama mereka gitu. Jadi orang yang melakukan bid'ah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melakukan syirik. Karena kalau syirik menunjukkan ibadah untuk selain Allah, bid'ah menjalankan ibadah dengan cara yang ditunjukkan oleh selain Allah. Jadi syirik itu musyrik itu syirik menduakan Allah dalam tujuannya, sedangkan bid'ah menduakan Allah dalam jalannya menuju tujuan itu. Maka tidak ada ubahnya, bukan tidak ada ubahnya. Ya, Allah mendekatkan makna bid'ah dengan makna syirik itu sendiri. Ya, artinya kita harus waspada terhadap masalah bid'ah ini. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sepele. Kemudian di dalam banyak hadis, ya Nabi SAW menyampaikan banyak tahdzir terhadap masalah bid'ah. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah khutbahnya sampai wajahnya memerah. Ya, fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata Nabi SAW. Ya, setiap bid'ah itu dhalalah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, jagalah, peliharalah diri kalian dari hal-hal yang baru di dalam agama. Karena setelah aku wafat nanti bakal banyak sekali hal-hal yang baru di dalam Islam. Ya. Di ayatnya disebutkan dalam surat An-Nisa, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau bertentangan antara manusia, ya maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Ya, sehingga menghindari perkara yang bid'ah. Kemudian wajib beramar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan ilmu adalah masalah bid'ah ini. Sekali lagi landasannya harus ilmu. Jangan sedikit-sedikit membid'ahkan. Ya, jangan sedikit-sedikit mengkafirkan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan. Semuanya harus ada ilmunya. Ya. Kemudian jika bid'ah hanya bersumber karena perbedaan fikih saja, maka kedepankan nilai ukhuwahnya dulu. Ya. Ini yang saya lihat bid'ah di zaman sekarang, ya, selama itu misalkan masih yang muktabar seperti Nahdiyin misalkan, Muhammadiyah atau dan lain sebagainya, biasanya yang dikategorikan bid'ah itu masih ada dalil-dalil umumnya biasanya. Maka kalau masih ada dalil-dalil umum secara fikih, maka tidak kita bermudah-mudah untuk membid'ahkan gitu sebaiknya. Tapi kedepankan nilai ukhuwah dulu. Kenapa? Karena biasanya amalan yang kita nilai sebagai bid'ah itu biasanya di kita sudah melekat. Dan ketika kita nahi mungkar akan masalah tersebut, biasanya salah-salah bisa jadi ribut gitu. Dan bernahi mungkar kemudian menimbulkan keributan yang lebih luas lagi, madarat yang lebih luas itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Ya. Kita menganggap ini mungkar, kemudian kita bilang, "Hei, mau ulah gitu bid'ah." Tapi dengan kita tunjukkan hal tersebut, ya apalagi caranya salah, si orang ini malah lebih nyerang kita. Akhirnya bisa jadi masjid sesama masjid bentrokan. Kalau menimbulkan madarat yang lebih besar, sebaiknya dihindari gitu. Ya. Atau secara umum gini, untuk orang lain kita berhati-hati menilai bid'ah atau tidak. Kalau masih ada landasan fikihnya, sebaiknya tidak mudah-mudah kita bid'ahkan gitu. Tapi untuk diri sendiri sebaiknya kita berhati-hati. Kalau memang takut bid'ah, sebaiknya ditinggalkan gitu. Untuk diri sendiri.
Jadi kepada diri sendiri nilailah amalan kita dengan kacamata suluk, kacamata akhlak, ya, kacamata sunnah. Kira-kira takut sunnah atau bidah. Kalau takut bidah mending tinggalkan. Tapi kalau orang lain yang mengerjakannya, kita nilai dengan kacamata fikih. Selama di fikihnya masih ada ulama yang berpendapat seperti itu, ya biarin aja. Ya, karena masih ada landasan fikihnya. Ya, masih ada landasan fikihnya. Lain halnya kalau murni itu mah nggak ada, murni sesat, murni diada-adakan, yang boleh kita bernahi mungkar gitu. Ya, kemudian contohnya dalam masalah muamalah sama. Muamalah ya bisa diterima, bisa sah, juga bisa batal. Contoh perdagangan, ya bisa sah kalau memperjualbelikan hal yang halal. Kalau jual beli khamr itu tidak sah di dalam Islam. Kalau menjual beli yang diharamkan. Atau syaratnya misalkan harus ridho, ya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Syarat utama dalam jual beli adalah ridho. Berarti kalau tidak ridho transaksinya dari satu pihak, baik penjual ataupun pembeli tidak ridho melakukan transaksi itu, maka transaksi tersebut dinyatakan batal. Gitu. Ya, artinya dalam masalah muamalah juga sama. Kalau masalah ibadah bisa diterima atau tidak, dalam masalah muamalah juga sama, bisa sah ataupun tidak. Bisa sah ataupun batal muamalah tersebut. Contohnya kalau tidak ridho. Pak, ini pesan buku ieu, Pak. Mun teu besok anak Bapak dicegat ku abi. Ya, terpaksa lah beli. Itu tidak sah perjualbelian, perdagangannya. Atau jualnya terpaksa. Bapak jual enggak itu rumah Bapak ke saya? Kalau enggak, hutang Bapak berbunga misalkan. Ya, itu dipaksa gitu, tanpa ada keridhaan. Itu tidak sah jual beli karena kehilangan syarat sah dari jual beli itu sendiri. Atau goror, ya jual belinya ridho sama ridho, tapi goror, tidak jelas apa yang diperjualbelikan. Kita beli buah lagi dalam buahnya masih pentil-pentil, panennya masih 5 bulan lagi, tapi kita udah beli, goror, tidak jelas. Kita beli kucing dalam karung, nggak lihat warnanya apa, gitu, nggak lihat kucingnya seperti apa, gitu. Ini sama dengan itu. Atau di zaman sekarang di Shopee itu ada mystery box 50.000 tapi nggak tahu isinya apa, pokoknya kejutan aja. Itu goror, nggak boleh dilakukan. Ya, karena kita ketika menjual beli harus jelas harganya berapa, barangnya seperti apa. Ya. Atau gorornya sengaja dari pihak penjualnya. Dari pihak penjualnya, kita jual mobil, ya kita jual mobil, kita tahu kerusakannya ABCD, pernah mogok di mana, pernah rusaknya apa, pernah turun mesin, pernah kebanjiran, tapi semuanya kita tutupin. Ya, itu juga haram. Ya, meskipun ulama mengatakan jual belinya sah, tapi haram. Ya. Jadi terkadang sah itu bukan berarti halal gitu. Ya, contoh masalah riba. Ulama itu beda pendapat, Pak. Orang yang melakukan riba itu transaksinya sah atau tidak? Dia jadi pemilik barang tersebut atau tidak? Itu ulama beda pendapat. Contoh kita kredit motor, leasing misalkan. Itu riba. Tapi ulama beda pendapat. Apakah si motor itu sah jadi pemilik Jadi milik orang yang mengajukan kredit ini atau tidak gitu. Itu ulama beda pendapat. Tapi ribanya disepakati. Jadi maksudnya sesuatu yang haram itu bisa jadi sah, bisa jadi enggak gitu. Ya. Atau seseorang jual beli dalam waktu yang terlarang misalkan. Dalam sholat Jumat setelah azan kedua, kalau azannya 2 kali. Setelah azan sholat zuhur. Kan itu dilarang transaksi. Kalau ada orang bertransaksi seperti itu atau di waktu itu, yang wajib baginya sholat Jumat, laki-laki dengan laki-laki misalnya, atau laki dengan perempuan, yang muslim, yang baligh, yang wajib baginya sholat Jumat, kemudian berjual beli di waktu azan, setelah azan kedua setelah sholat Jumat, di waktu azan kedua setelah azan kedua ya, setelah azan kedua di hari Jumat maksudnya. Nah, ulama beda pendapat juga, apakah jual belinya sah atau tidak? Ya, apakah harus diulangi atau tidak? Yang jelas jual beli di waktu itu dilarang gitu. Ya, paham ya maksudnya? Jadi muamalah yang sah itu bukan berarti halal, atau muamalah yang haram itu bisa jadi sah secara kepemilikan, berpindah kepemilikannya, tapi dilarang di dalam syariat gitu.
Ataupun di dalam akad-akad, ya akad-akad juga sama, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang sah, ada yang tidak. Ya contoh akad nikah, ya akad nikah itu diantara syaratnya tidak ada penghalangnya. Dia misalkan nikahi perempuan yang bukan mahramnya, yaitu syarat sahnya. Atau dia, ya maka kalau dia menikahi perempuan yang mahram berarti ya tidak sah nikahnya. Gitu. Atau dia menikahi perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah, antara syarat sah nikah sholat, ya nikah syarat sah nikah gitu. Maka kalau dia menikah dengan perempuan yang dalam masa iddah, ya pernikahannya tidak sah. Padahal itu masalah muamalah. Berarti muamalah juga harus ada pertimbangan ini sah dalam syariat atau tidak. Atau dalam masalah gadai, dalam masalah hutang piutang, ya apakah itu ada ribanya atau tidak, terpenuhi atau tidaknya syarat jual belinya, syarat gadai menggadainya gitu. Ya, terpenuhi atau tidak. Kemudian ada pelanggaran atau tidak. Ya, ala kulli hal di hadis arba'in ini kita hanya diberikan gambarannya saja. Karena kalau didetailkan satu persatu, yaitu babnya bab fikih, ya, bukan bab hadis arba'in. Kalau bab hadis arba'in menggambarkan bahwasanya baik ibadah ataupun muamalah itu konsekuensinya dua, bisa diterima atau ditolak. Ada yang sah, ada yang tidak. Ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita uraikan terlebih dulu. Ya, kesimpulannya dalam perkara dunia, ya yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah, kita diberikan kebebasan memilih apapun selama tidak ada larangan dalam syariat Islam. Ya, kita makan bubur, ya nggak ada perintahnya berarti bid'ah. Pertanyaannya, bubur masalah dunia atau masalah agama? Masalah dunia. Berarti dalam masalah dunia yang dilihat itu larangannya ada atau tidak gitu. Bukan dilihat perintahnya ada atau enggak. Ada perintah makan bubur mah enggak akan ada. Perintah makan gehul lebih-lebih lagi enggak akan ada. Tapi yang kita cari larangannya ada atau enggak gitu. Karena segala sesuatu dalam masalah dunia itu pada umumnya, pada asalnya adalah mubah, kecuali yang dijelaskan keharamannya di dalam syariat. Lain halnya masalah agama. Kalau masalah agama jangan dilihat larangannya, tapi dicari perintahnya ada atau enggak. Baik perintah umum ataupun khusus. Ya. Larangan sholat subuh 5 rakaat enggak akan ada. Cuman ada Nabi SAW menjelaskan jangan kalian sholat subuh 5 rakaat, enggak akan ada. Yang dicari perintahnya ada atau enggak. Kalau enggak ada perintah tinggalkan. Ya, kemudian dalam perkara agama kita dituntut dua hal, yaitu ikhlas dan mengikuti syariat, baik dalil umum ataupun dalil yang khusus. Ya, baik syariat menyangkut ibadah ataupun syariat menyangkut muamalah, bagaimana muamalah yang sah ataupun muamalah yang tidak sah. Kemudian tidak semua perkara yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat berarti bid'ah. Ya, bid'ah itu sesuai apa yang sudah kita definisikan di awal tadi. Ya, ala kulli hal wallahu ta'ala bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, silakan apabila ingin ditambahkan. Baik, menarik sekali dan nampaknya sebetulnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi waktunya sudah di jam 6. Mungkin lain waktu ada dialog khusus di sudah jam 6 lebih. Apakah ada terminologi bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah? Apakah ada terminologi juga? Ya, ada. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah itu ada. Ada ulama yang mengklasifikasikan bid'ah ke dalam dua macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tapi yang perlu diingat, ulama yang mengklasifikasikannya itu di mazhab Syafi'i membatasi contohnya. Oh, bid'ah dolalah itu yang tidak sesuai dengan syariat. Bid'ah hasanah itu yang sesuai dengan syariat. Tapi ketika memberikan contoh, contohnya itu yang di mazhab yang lain disebut maslahah mursalah. Di mazhab yang lain gak ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Adanya maslahah mursalah. Nah, sedangkan maslahah mursalah dengan bid'ah hasanah ini sama. Jadi bid'ah hasanah di mazhab Syafi'i itu maksudnya adalah maslahah mursalah. Bukan berarti kita boleh membuat syariat secara umum gitu. Karena apa gini? Yang diberikan contoh sebagai bid'ah hasanah itu biasanya azan pakai speaker gitu. Yang di mazhab yang lain ini tidak dipandang sebagai bid'ah hasanah tapi maslahah mursalah.
Masalah mursalah itu kemaslahatan yang di zaman Nabi belum diperlukan, tapi zaman sekarang udah diperlukan. Zaman Nabi belum ada, zaman sekarang udah ada. Itu masalah mursalah. Jadi sama sebetulnya ketika memandang sebuah perkaranya memandang itu bukan bid'ah. Cuman perbedaan bahasa saja. Jadi meskipun ada bid'ah hasanah, para ulama sangat membatasi contohnya. Contoh ilmu nahwu, ilmu tajwid zaman Nabi nggak ada. Maka ulama memandang ilmu tajwid, ilmu nahwu sorof, ya. Contoh ada pesantren zaman sekarang, ya. Sebagian ulama memandang itu maslahah mursalah. Sebagian ulama memandang itu bid'ah hasanah. Jadi nggak ada yang mengatakan sholat ditambahan di malam ini rakaatnya sekian itu bid'ah hasanah, nggak ada. Yang mencontohkan seperti itu nggak ada. Jadi itu hanya terminologi saja bid'ah hasanah itu. Dalam masalah contohnya para ulama sangat berhati-hati memberikan contoh. Ya ala kulli hal para ulama sebenarnya nggak banyak berbeda pendapat apakah bid'ah hasanah atau masalah mursalah. Cuma perbedaan bahasa saja ya dalam menyikapi sebuah amalan ya. Kalau ta'ala bisawab saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya beristighfar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.